Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Medela Potentia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MDLA. Perusahaan induk atas grup usaha bergerak di sektor kesehatan. Nah, ini adalah distribusi farmasi teman-teman. Ya, mungkin di episode awal saya sudah bahas ya teman-temannya. Nah, di video kali ini saya membahas yaitu episode finalnya teman-teman. Ya, mungkin ada tambahan ya teman-temannya. Ya, seperti kita lihat dulu nama itu untuk penjamin emisi efeknya. Di episode awal kalau kita lihat sih belum ada dia teman-teman. Ternyata muncul di episode final. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk PT Indo Prima Sekuritas itu pegangnya sekitar 27,3%. Untuk PT Mandiri Sekuritas itu pegangan 72,7%. Nah, jadi kalau kita lihat sih yang pegang paling banyak adalah CC teman-temannya dibandingkan PD. Nah, yang awalnya ini adalah PD dan juga CC. Nggak ada tambahan underweighted teman-teman. Artinya tetap PD dan juga CC teman-teman itu. Nah, CC baru aja ngawal IPO ya teman-temannya. Kemarin di UP ternyata kalau kita lihat sih ditutup di zona kuning dan juga dijagain harganya. Tapi nggak sukses bisa ditutup di zona hijau, malahan di kuning teman-teman. Tapi tidak ditutup di zona merah ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk Mandiri Sekuritas ya CC. Kita lihat dulu flashback di tahun 2018. 2018 Hill sama Tugu yaitu minus. Sisanya ditutup di zona hijau. Kalau di tahun 2020 yaitu Amol ditutup 50%. Di tahun 2021 teman-temannya kalau kita lihat teman-temannya buka aja bisa satu kali alah, CMT satu kali alah. Entel minus 4%, Cimeli 10%. Terus untuk Apia satu kali ALB. Nah, ternyata ada ALB juga teman-teman itu. Nah, di tahun 2022 untuk Goto nyata 13%, untuk beli kuning. Untuk di tahun 2023 PGO kuning, Enkel 4%, AMN 3%, Cinema 17%, MDY 2%, UP yang baru terakhir tadi yaitu ditutup kuning. Nah, kalau kita lihat untuk underweighted-nya ini hampir sama seperti Cinema teman-teman, sama-sama CC ya. Untuk harga yang juga nggak terlalu beda teman-teman. Malah kalau kita sih harganya ini di 188 teman-teman, yang cukup menarik banget itu teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat nanti untuk harga di 188. Oke, kita lanjut lagi untuk nama tuh Indo Prima Sekuritas yaitu PD. Kita lihat juga di tahun 2018 Bliss 6%, sisanya al semua. Di tahun 2020 nyata al semua ya teman-teman itu. Di tahun 2022 Goto 13%, Pai minus 1%. Untuk beli kuning. Di tahun 2023 11%, Cinema 17%, MSTI 7%. Nah, jadi kalau kita ambil data anggap saja Cinema ya teman-temannya. Cinema yang awal nyata ada PD dan juga CC. Nyata sama-sama bisa sukses deh teman-teman. Jadi kita patokan kita ambil dari mereka. Kalau saya lihat untuk terikutnya nyata pada hari pertama CPD dan juga CC nyata ngawal dijagain harganya teman-teman itu. Oke. Mari kita lihat dulu untuk policy untuk MDLA di harga 188 teman-teman. Untuk harga finalnya di 188. Oke, kita lihat dulu di tahun 2023 untuk PBP-nya 1,36 kali. Untuk di tahun 2024 disetahunkan ini 1,24 kali. Untuk pelnya 8,86 kali di tahun 2023, di tahun 2024 7,85 kali. Untuk BP-nya di tahun 2023 138,55, di tahun 2024 191,04. Untuk delnya di tahun 2023 141,83%, di tahun 2024 169%. Untuk lainnya di tahun 2023 15,32%, di tahun 2024 15,86%. Untuk EPS di tahun 2023 21,22, di tahun 2024 yaitu 23,95. Untuk jumlah saham sama yaitu 14 miliar. Untuk ekuitasnya di tahun 2023 1,9 triliun, untuk di tahun 2024 itu 2,1 triliun. Untuk laba bersih di tahun 2023 yaitu 297 miliar, untuk di tahun 2024 itu 335 miliar. Jika disetahunkan ini teman-temannya. Untuk total hutang di tahun 2023 yaitu 2,7 triliun, untuk di tahun 2024 yaitu 3,5 triliun. Untuk market cap di 188 itu 2,6 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy untuk MDLA ini cukup menarik teman-temannya di 188. Tapi ya sangat disayangkan untuk hutangnya itu lumayan
besar juga ya teman-temannya kalau kita lihat di tahun 2024 saat ini, yaitu 3,5 triliun. Dan juga ya dana deploy nanti ya sekitar itu nanti mau dibayar hutang juga teman-teman, itu dia. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan pemesanan ya bisa dipesan besok di jam 12 malam sudah bisa melakukan pemesanan sampai di tanggal 11 April tahun 2025 di jam 10 pagi. Artinya setelah lebaran nanti masih akan lanjut nama tuh pemesanannya teman-teman, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat sih hanya tambahan ini aja teman-temannya, kalau kita sih untuk harganya saja ya. Ternyata ambil di harga nggak jauh beda teman-temannya. Di 180 sampai berapa ya, di 200 berapa. Untuk harga IPO-nya nih di 180 sampai di 230, nyata diambil di 188 dia teman-teman itu. Dan juga ya kalau kita lihat teman-temannya yang paling banyak pegang adalah si CC, yaitu Mandiri Sekuritas teman-teman 72,7%. Lalu PD yaitu PT Indo Prima Sekuritas itu 27,3%, itu dia. Nah, mungkin banyak sekali yang kecewa yang ikut UP, mungkin retail juga banyak cut loss, mungkin ikut MDA juga seperti itu. Ya mungkin akan gimana ya untuk MDLA nih teman-temannya. Nah, kalau teman-teman tanya apakah saya akan ikut teman-teman untuk nama tuh MDLA ini. Ya mungkin untuk ala mungkin agak berat teman-temannya, karena kalau kita lihat untuk nama tuh jumlah sahamnya itu lumayan besar banget, yaitu 35 juta lot. Dan juga kalau kita sih nggak ada perubahannya teman-temannya, 35 juta lot. Nah ini dia 35 juta lot, nggak ada perubahan sama sekali kalau kita lihat teman-temannya. Nah jadi sesuai dengan ini, jadi ya mungkin kalau kita sih untuk kalau bandang mau lihat ini liquidity-nya bagus sih kalau mau buang barang, kalau misalkan dia ikut ya itu. Tapi ya semua itu tergantung teman-teman apakah akan digoreng oleh bandar atau enggak teman-teman itu. Dan juga sampai saat ini untuk IPO saham untuk Pule belum melakukan nama tuh penahanan umum. Takutnya nanti malahan barangan besok dia teman-teman, sama seperti MDLA. Kalau terjadi barangan ya pastinya banyak sekali retail akan ikut ke Pule dibandingkan untuk MDLA, itu dia. Nah nanti kita akan mempertimbangkannya teman-teman, yang mana yang benar-benar yang ngasih cuan. Tapi ya kalau misalkan Pule lebih lama nanti ya penjatan juga pasti akan kecil. Untuk MDLA mungkin penjatan nanti akan besar teman-teman. Ya mungkin nggak jauh beda seperti UP dan juga MDI. Apalagi ya Kaspi ya teman-teman itu. Nah semua itu tergantung teman-teman. Ya nanti saya akan ikut, nanti saya akan perkirakan juga untuk potensinya teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham PT Medela Potentia Tbk, yaitu MDLA. Ini adalah proses finalnya. Ya kalau kita sih diambil di harga 188, si CC pegang paling banyak yaitu 72%, lalu PD cuman 28% ya teman-temannya. Nah, dan juga kalau kita untuk polisi cukup menarik dan juga murah, tapi untuk dana deploy itu lumayan juga ya untuk bayar hutang teman-teman, yang enggak kurang cukup menarik. Dan juga ya mungkin banyak sekali yang trauma oleh nama itu CC ya, seperti UP kemarin aja di zona merah, malah banyak yang cut loss juga, tapi ujung-ujungnya ditutup di zona kuning untuk UP. Untuk MDI juga seperti itu. Nah tapi kalau kita untuk flashback untuk lihat 2 tahun yang lalu, seperti di tahun 2023 dia bawa Sinema sama underweight-nya yaitu PD dan juga CC, ternyata bisa ditutup di zona hijau, yaitu naiknya 17% itu. Nah semuanya tergantung sama teman-teman mau ikut apa enggak untuk MDLA, dan juga tergantung sama bandar apakah nanti akan dinaikkan ke berapa atau mas baliknya malahan merah sama seperti UP teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham MDLA. Nanti kita lihat apakah barengan dia sama Poi atau tidak teman-teman itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.